Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu dosen Eni Sapitri, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dan selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Sebelum kita memulai presentasi, kita ada pantun. Di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk ibu dosen yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Definisi. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat berhubungan dengan penjualan maupun tingkat produksi. Manajemen persediaan adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh, menyimpan, dan mengambil keuntungan dan aset non-modal dengan jumlah stok yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang tepat. Selanjutnya, pentingnya manajemen persediaan. Manajemen persediaan yang baik akan membantu perusahaan dalam mengoptimalkan ketersediaan barang, mengurangi biaya, memenuhi permintaan pelanggan, dan membantu meningkatkan operasional perusahaan. Manajemen persediaan berkontribusi pada keberhasilan dan kelangsungan bisnis perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen persediaan sangat penting dan diperlukan bagi perusahaan untuk memastikan ketersediaan barang atau bahan yang diperlukan dan menghindari kekurangan persediaan yang akan berisiko pada kehilangan peluang bisnis, akan mengecewakan pelanggan, dan akan mengakibatkan penurunan pendapatan. Tujuan manajemen persediaan yang pertama untuk memastikan ketersediaan persediaan sehingga akan mendukung operasional perusahaan terutama penjualan. Yang kedua, mengurangi risiko dalam pengiriman barang serta risiko harga yang fluktuatif. Ketiga, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman, sehingga ketika barang sedang tidak musim, perusahaan masih memiliki persediaan. Keempat, mengawasi persediaan perusahaannya tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga apabila produk tersebut tidak sesuai dapat kita kembalikan kepada supplier. Kemudian yang terakhir ada menentukan kuantitas barang yang harus disimpan untuk berjaga-jaga sebagai persediaan. Selanjutnya, fungsi manajemen persediaan. Manajemen persediaan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghilangkan risiko dalam keterlambatan pengiriman barang yang diperlukan oleh perusahaan. Menghilangkan risiko apabila barang yang dipesan tidak baik sehingga kita harus mengembalikan barang tersebut. Kemudian yang ketiga, menghilangkan risiko perubahan harga atau terjadinya inflasi. Yang keempat, untuk menyimpan persediaan yang hanya tersedia musiman, sehingga ketika perusahaan membutuhkan bahan baku yang tersedia hanya pada saat musim tertentu, perusahaan masih memiliki bahan baku tersebut. Yang kelima, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari jumlah pembelian berdasarkan diskon kuantitas. Kemudian yang terakhir, memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggan dengan menyediakan persediaan atau barang yang diperlukan. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama, frekuensi penggunaan. Semakin banyak penggunaan persediaan, maka semakin cepat persediaan itu berkurang, di mana perusahaan juga harus cepat tanggap untuk melakukan pengadaan persediaan tersebut. Kedua, daya tahan persediaan. Persediaan yang memiliki daya tahan pendek sebaiknya dijual terlebih dahulu, seperti contohnya sayur-sayuran atau buah yang mudah busuk dan tidak bisa disimpan terlalu lama. Yang ketiga, ada jumlah dana yang tersedia. Semakin banyak jumlah dana yang tersedia, maka semakin banyak juga persediaan yang dapat dibeli oleh perusahaan. Yang keempat, lead time atau waktu, mana ketika kita melakukan pembelian atau pemesanan, kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan persediaan tersebut. Yang kelima, ada bencana. Bencana yang dimaksud di sini bisa terjadi bencana alam, wabah, atau bencana yang dapat disebabkan oleh manusia seperti kebakaran dan lain sebagainya. Yang keenam, ada tingkat penawaran. Semakin tinggi tingkat penawaran, ada kemungkinan persediaan akan semakin cepat berkurang, di mana
pelanggan akan melakukan pembelian dan persediaan berkurang. Ketujuh, ada tingkat permintaan. Semakin tinggi tingkat permintaan, maka semakin cepat pula persediaan tersebut berkurang, sehingga perusahaan harus mempercepat proses pengadaan persediaan tersebut. Tugas dari manajemen persediaan adalah untuk menjaga dan mengontrol persediaan yang dimiliki perusahaan dengan cara mendapatkan persediaan, melakukan penyimpanan, sampai dengan mengawasi penggunaan persediaan barang tersebut. Lalu, kegiatan manajemen persediaan ada memastikan persediaan yang ada cukup untuk periode berjalan, memastikan persediaan dikelola dengan optimal. Lalu, ada biaya persediaan yang harus seefisien mungkin ya. Efisien yang dimaksud adalah perusahaan dapat memperkecil biaya yang dikeluarkan. Lalu, gimana sih cara menentukan biaya persediaan? Ada 3 metode nih. Yang pertama, metode FIFO, first in, first out. Barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali akan dijual. Metode ini juga akan menyesuaikan persediaan barang yang akan keluar, yang akan sesuai dengan kegiatan produksi yang nilainya kurang lebih sama dengan harga yang pertama kali masuk. Ketika metode ini dilakukan selama inflasi, maka biaya unit yang lebih awal masuk akan lebih rendah dibandingkan dengan biaya unit yang paling terakhir masuk. Lalu ada metode average. Metode average merupakan metode yang biasa dilakukan untuk melakukan suatu perhitungan biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata yang tertimbang. Caranya gimana sih? Caranya dengan membagi jumlah biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang akan dijual, sehingga akan didapatkan biaya rata-rata per unitnya. Lalu di metode terakhir ada LIFO, last in first out, merupakan metode pencatatan persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, sedangkan persediaan yang pertama kali masuk akan dikeluarkan di kemudian hari. Nah, dari materi yang telah kita sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen persediaan adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan atas persediaan barang dalam suatu perusahaan. Tujuan dari kegiatan manajemen persediaan adalah untuk memastikan ketersediaan persediaan tepat waktu dengan biaya yang efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, izinkan kami mengucap satu pantun yang indah. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.